Ini adalah cerita pendakianku yang keempat, tepatnya di Gunung Kawayijen. Ada yang bilang Keijen ini bukan mendaki karena jalurnya gampang. Tapi menurutku selama jalurnya menanjak itu tetap mendaki. Kali ini aku nggak sendirian tapi ditemani oleh Putra dalam pendakian. Ayo Ijen Put. Kita berangkat dari Jember sekitar jam 7 malam setelah Isya. Dan aku nggak merekam perjalanan menuju Ijen karena harus fokus mengendarai motor. Jadi, tanpa basa-basi, mari kita mulai ceritanya. Oke teman-teman, kita sudah nyampe di base camp Kawayijen. Tadi berangkat dari Jember, berangkat sekitar setengah 8 dan sampai di mana ya, pos Malabar itu sekitar jam 9, setengah 10. Jam 10-an. Jam 10-an. Dan itu sebelum di pos Malabar kita mengalami kendala ya, sepeda motorku overheat 2 kali. Jadi kita harus memutuskan berhenti cukup lama, sekitar 20 menit yang pertama, terus di pos Malabar itu sekitar 30 menitan. Nah, setelah itu kita lanjut dan kita nyasar ke Belawan yang menyita waktu cukup banyak, tapi nggak apa-apa kalau kita nggak melakukan itu, kita nggak tahu Belawan itu di mana. Setelah nyasar kita langsung nyari jalan ke Ijen. Sudah nyampe di Ijen, ternyata kita nggak bisa buat surat sehat di sini, harus bikin surat sehat di Sempol. Jadi kita harus balik lagi ke Puskesmas Sempol. Untungnya dipinjemin sepeda motor sama warga sini, ya cukup oke lah. Kita bisa menempuh waktu yang cukup cepat, 30 menit berangkat, 30 menit kembali lagi ke Ijen. Ini kita sekarang nungguin check-in tiketnya. Oke, jumpa lagi nanti kalau sudah mulai berangkat. Dari penjelasanku tadi, kita memang mengalami beberapa kendala, salah satunya sepeda motorku overheat. Tapi untungnya semua bisa diatasi. Jadi kita masih sempat nongkrong di warung untuk mengisi tenaga. Mau kemana, Bud? Ini kita mau pembayaran tiket dulu. Setelah pembayaran tiket, tunggu gerbang membuka, kita menuju ke Ijen. Itu kamu bawa apa itu? Di sini kan disuruh pakai surat sehat, jadi kita beli. Sekitar jam 2 pagi, kita udah mulai ngantri di loket masuk buat registrasi dan pembayaran. Sekarang, pembuatan tiket di Kawayijen melalui website. Jadi, kita pesan tiket duluan, terus pas di lokasi tinggal scan barcode buat pembayaran. Setelah semua beres, tanpa nunggu lama, kita langsung berangkat. Gimana? Tapi aman kan sejauh ini? Karena terlalu asik jalan, kamera malah jarang dipakai. Jadi cuma sempat ngerekam beberapa momen saja. Sekitar jam setengah 4, akhirnya kita sampai di pos terakhir. Di sini kami istirahat agak lama, sekalian sholat subuh dulu. Oke teman-teman, kita sekarang sudah mulai menuju puncak. Jadi di pos terakhir kita istirahat cukup lama karena kita sholat subuh. Kita tidur dulu ya, sekitar 30 menit. Setelah itu jam 4 kita bangun, sholat subuh. Sekarang kita lanjut. Ini sudah 500 meter lah dari pos terakhir tadi. Dan sekarang fajar sudah mulai menyingsing. Bisa dilihat dari sana, mungkin kelihatan ya di kamera. Semoga aja kelihatan. Jadi seperti apa keindahan di Kawayijen kita saksikan bersama-sama. Untuk kalian yang kalau mau untuk kalian yang ingin ke Kawayijen, ya persiapkan dari tenaga, terus uang, apalagi sepeda motor ya, itu krusial banget yuk. Kalau sepeda motornya pas-pasan ya pasti akan overheat dan akan mati 2 kali seperti punya saya. Udah. Jam setengah 5, kita lanjut jalan menuju kawah. Dari sini, suasananya mulai terasa. Matahari pelan-pelan mulai terbit, lautan awan terbentang di bawah. Dan dari kejauhan, kita bisa melihat keindahan Gunung Ranti.
Setelah 30 menit perjalanan, akhirnya kita sampai di area atas kawah. Bisa kalian lihat banyak orang di sini, mulai dari pekerja tambang belerang dan para wisatawan. Saat aku lihat air biru di kawah itu, aku langsung teringat salah satu scene anime Dr. Stone episode 12 season 1. Ya, bukan area di atas kawah itu. Masih jauh ternyata puncaknya. Ini itu yang di bawah mengandung asam apa ya? Asam sulfur. Itu berbahaya. Di situ Senku ngejelasin kalau uap belerang ini berbahaya, bahkan bisa mematikan. Gasnya bisa langsung merusak paru-paru dan kulit, soalnya air dan uap itu mengandung asam sulfat. Setelah puas ambil beberapa foto di area atas kawah, kita memutuskan untuk mencari plakat Kawah Ijen. Sekarang kita ada di puncak Kawah Ijen. Tadi kita itu dakinya dari pukul setengah 5 atau jam 5 gitu. Sekarang kita sampai di puncak setengah 6 pagi, tapi kita tadi udah sampai sana jam mungkin jam 5 aja. Kita mau sampai puncak sana. Kita nyari plakat itu nggak ada, karena kalau yang di sini tuh ada di sana, tapi kata orang lain jangan. Seperti kata Putra tadi, kita sudah tanya ke bawah. Salah satu mungkin beliau ada, kita tanya puncaknya Kawah Ijen itu mana Pak? Saya tanya gitu. Nah, beliau jawab, ini sudah puncaknya Mas. Itu di bawah itu adalah puncaknya yang kita foto-foto tadi. Terus saya tanya, plakatnya yang di iya di situ yang ada rantingnya. Dan tadi saya tanya ke ternyata plakatnya enggak. Lagi karena kita sudah sampai di sini, mau nggak mau kita harus explore semua. Setelah lama mencari plakat, bahkan sempat nanya ke orang juga, tetap aja nggak ketemu. Padahal di feed IG orang-orang, plakat itu jelas ada. Tapi entah kenapa saat aku kesini malah plakat itu nggak ada. Nggak kerasa, gara-gara sibuk nyari, tahu-tahu kami udah sampai di ujung tebing Gunung Ijen. Baik semuanya, akhirnya kita sudah sampai ya. Mungkin ini adalah titik terjauh di MT Kawah Ijen. Entah ini bisa disebut gunung atau kawah, nggak tahu ya. Yang penting itu ada ketinggiannya. Oke, sebelumnya saya ingin cerita. Mau ke Ijen itu banyak dramanya. Saya sudah merencanakan ke Kawah Ijen itu mulai 8 Agustus dan baru bisa terlaksana sekarang. Ya sebenarnya saya bukan mengajak Putra, tapi ngajak teman saya. 8 Agustus diundur di 28 Agustus, diundur lagi di September. Ternyata teman yang saya ajak gak bisa. Ya gak apa-apa, namanya juga gak bisa. Kan kita gak boleh memaksa apapun itu, entah itu tenaga, entah itu uang. Pasti ada keterbatasan dari kita. Kita juga bukan orang yang sebulan sekali bisa naik gunung. Kita pasti mikir dulu sebelum naik gunung. Itu bahkan bisa berbulan-bulan. Ini dari 3 bulan yang lalu saya baru bisa naik lagi. Mungkin ini bisa jadi obat rindu mendaki. Oh ya, lanjut dari drama yang kemarin itu, karena teman saya gak bisa, saya ajak Putra. Kurang 3 hari kayaknya baru saya ajak, dan dia mengiyakan. Saya terima kasih sama Putra. Entah apa respon dia. Kita langsung tanya aja ke Putra. Sebenarnya ya agak kaget ya. Pas awal-awal Arul ini ngajak itu, awalnya kan gak ada rencana apa-apa. Tiba-tiba Arul ini ngechat aku, Put, ayo Ijen. Kaget dong. Loh, kok tiba-tiba? Ya udah aku bilang tiba-tiba banget Ijen. Ya, kata dia, kan temanku kan nggak bisa, makanya aku ngajak kamu. Jadi aku mikir, ya udahlah daripada nggak ngapa-ngapain kan di rumah, jadi ikut aja. Ya gitu dah. Jadi gak menyesal ya saya ajak. Enggak sih, soalnya kan dulu kan pernah ke Ijen cuma nggak sampai puncak ya, tapi sekarang malah sampai bukan puncak lagi, ujung. Jadi teman-teman, dari semua yang kita alami di hari kemarin sampai hari ini, saya sangat bersyukur bisa mendaki lagi dengan senang tanpa rasa
mengeluh, capek ataupun apapun itu. Meskipun banyak drama ya, saya bersyukur. Thanks for Allah. Wah. Ini bukan sebagai penutup video ya. Nanti ada penutup videonya seperti videoku sebelum-sebelumnya. Oke, terima kasih. Sekitar jam 6:30 pagi, kita mulai turun. Di perjalanan pulang, aku udah nggak ngerekam lagi. Soalnya menurutku, semua momen yang aku inginkan udah cukup ke bawah di atas tadi. Mungkin pendakian ke Kawah Ijen ini bisa ngobatin rinduku untuk mendaki. Walaupun sempat ada drama motor yang harus berjuang juga, tapi semua kebayar sama pemandangannya. Dan juga, yang awalnya mau pergi sama temanku yang lainnya, tapi nggak jadi, itu nggak apa-apa. Ya, namanya kesibukan tidak ada yang bisa memprediksi. Suatu saat, kalau ada uang dan waktu yang tepat, kita pastikan bisa mendaki bareng. Jadi, untuk teman-teman, semangat cari uang. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini ceritanya. Aku Amirul Haki, sampai jumpa di konten selanjutnya.